Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 ya, bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai Aquarius. Ini energi dirimu dengan dia. Ada energi dari The Magician Reverse, berikut ada energi dari Five of Swords Reverse, kemudian Three of Wands, kemudian di situ ada energi dari Ace of Cup Reverse, dan berikutnya di sana ada energi dari Six of Pentacles ya. Kemudian di situ ada energi dari The Empress Reverse, kemudian di sini ada energi dari The Lover, kemudian di situ ada energi dari King of Cups, dan berikutnya di sana ada energi dari Ten of Cups ya. Nah, jadi kalau Mari lihat nampaknya ada perubahan yang cukup besar dari dalam dirimu perihal tentang relationship bersama dengan dia. Awalnya kok kayak Mari lihat kamu cenderung ogah-ogahan ya di hubungan kalian ini. Jadi yang seperti mungkin kamu dilanda rasa tidak puas gitu ya. Jadi kamu di sana itu tuh melihat bahwa seseorang ini nampaknya ada melakukan kekeliruan, kesalahan gitu ya, yang akhirnya membuat kamu cenderung agak kurang mau gitu loh, berkenan menjadi pasangan yang baik untuk si dianya. Karena mungkin yang kayak ujar-ujar, alah dianya aja pun gak bener, ngapain pula aku repot-repot, aku sibuk-sibuk, beginilah begitulah ke dianya gitu ya. Nah, atau yang kayak misalnya ini hubungannya masih PDKT, ketika dia coba ngedeketin kamu, tapi caranya dia ngedeketin kamu itu tuh sempat di matamu kok ini tuh caranya yang aneh gitu ya. Ini tuh stylenya dia, mainnya dia, pakai jurus-jurus semacam demikian itu tuh ndak masuk banget di gambaran sosok figur seseorang yang bisa kamu terima sebagai pasanganmu gitu ya. Jadi kalau Mari lihat adalah ilfil-ilfilnya kamu ngelihat seseorang ini gitu ya. Kamu nggak seneng sama dia, kamu nggak yang terbuka untuk menunjukkan ekspresi cintamu, kasih sayangmu, ketertarikanmu minimal begitu ya kepada dianya. Itu kamu kayak cenderung ya memilih dirinya kamu sendiri dibandingkan dengan memilih hubungan bersama dengan si dianya. Gitu loh. Ya, jadi kayak justru sempat Mari lihat di sini seperti ketidaknyamanannya kamu ya dalam interaksi dengan si seseorang ini. Gitu. Jadi lebih cenderung kalau bisa cuek, ngapain kamu kasih perhatian. Nah, kira-kiranya gitu kan. Daripada hahaha tertawa-tawa gitu ya, mendingan ke dianya pakai acara mayun, pakai acara cemberut gitu ya. Disentuh aja kamu dikit udah kamu jangan pegang-pegang gitu ya. Gitu. Kayak ada perasaan geli gitu ya, perasaan gimana tuh ya, ekstrim untuk beberapa kaum Aquarius, ekstrim gak nyamannya gitu ya. Kok kayak bawaan-bawaannya itu tuh ya gambarannya pokoknya dia bukan orang yang kamu rasa sepadan dengan kamu, cocok dengan kamu, serasi dengan kamu gitu ya. Nggak ada oke-okenya sempat seseorang ini di matanya kamu itu ya. Mungkin dia di matanya kamu sempat, wah ini orang jelek banget, wah ini orang nggak baik, wah ini orang gini ya, ini orang gini gitu ya. Jadi ada poin-poin negatif lah yang kamu temukan dari si pasangannya kamu gitu ya. Jadi walaupun kalian ceritanya sudah dalam level rumah tangga, tapi sempat di situ tuh kamu bisa aja nihil ya sebagai istrinya dia, sebagai suaminya dia, atau bahkan nihil sebagai
ibu anak-anak kalian atau bapaknya anak-anak kalian. Gitu ya. Sempat kok kayaknya tidak ada apa-apa yang kamu berikan kepada rumah tangga kalian ini. Gitu ya. Tidak ada. Nihil, absen kamunya dari rumah tangga ini. Itu loh. Setidaknya bukan untuk anak-anak ya, kepada anak-anak jika anak-anak terlibat, tapi sebagai istri, sebagai suami, kamu kayak mengkosongkan ya, memberikan energi ke arah itu. Jadi kamu nggak mau masak, kamu nggak mau nyuci misalnya, kamu nggak ngasih dia duit gitu ya untuk biaya dapur misalnya di sana ya, daripada harus bermanis-manis dengan dia, kamu lebih cenderungnya itu tuh masang muka yang masem gitu ya. Jadi ibadahnya kalian juga ya tidak bagus gitu ya, tidak berjalan dengan semestinya. Ibadah sebagai suami istri gitu maksudnya Mari ya, tidak berjalan dengan semestinya. Nah, tapi entah apalah di sini ya yang kemudian membuat kamu jadi punya persepsi yang lain perihal tentang seseorang ini. Entah karena kamu melihat dia, orang ini kok sabar banget ya, diginiin sama kamu, dianya memilih untuk diam dan menerima, alih-alih dia marahin kamu ya, marah-marah dengan keras gitu ya, atau barangkali kayak kamu tidak melihat dia ya memperlakukan kamulah dengan buruk gitu, tapi malah dia memilih untuk tenang, santai gitu ya. Nah, jangan-jangan itu yang membuat kamu akhirnya berubah cara pandangnya ke si ayang bebeknya kamu ini. Dan di sini Mari lihat, kamu bisa semacam yang lumayan cepet gitu ya, datang cintanya kamu sama dia, datang rasa sayangnya kamu sama dia. Kalau kalian di hubungan pacaran, nampaknya kamu pernah ngomong sama seseorang ini ya, bahwa hubungan kalian cukup levelnya hanya di sebatas pacar-pacaran aja. Nggak usah mikirin tentang masa depan seperti apa. Itu ya, jangan-jangan ini yang masih pacaran. Jadi kamu tidak mau menjanjikan dia status yang lebih eksklusif lagi dibandingkan hanya sebatas kekasih. Ya, sempat. Tapi seperti kata Mari tadi, ada perubahan dari kamu. Malah bisa-bisa di rentang 7 hingga 14 ini nampaknya bukan hanya terbawa gelombang emosi yang lagi baik ya ke dianya, tapi kok kayak datang di situ keyakinan dari dalam dirimu untuk ngajak seseorang ini tuh berkomitmen lebih dalam lagi ke kamu. Gitu kalau Mari lihat. Ya. Jadi kamu bisa-bisa berinisiatif melamar dia. Itu. Ya, atau mungkin kamu terbuka dirimu untuk dilamar sama dia. Malah kamu yang bilang, "Bang, kapan datang ke rumah? Mumpung ini bulan baik gitu ya. Keluarga besar lagi ngumpul, ayolah lamar aku," gitu ya. Biar langsung diperkenalkan dengan kakek nenek, ya, om tante, gitu ya, sepupu-sepupu, handai tolan gitu ya, jiran tetangga, lagi bulan baik ini gitu kan, di sana. Jadi nampaknya kamu ngajak seseorang ini tuh biar dia ini mau gitu ya, mau mempertimbangkan menjadi suamimu atau istrimu setelah yang nggak tahu kapan hari, padahal kamu yang kapan hari itu tuh ogah gitu ya, tidak bersedia, tapi malah di rentang 7 hingga 14 ini kamu yang menggagaskan, ayo merit aja kita yuk gitu ya, merit aja kita.
Nah, kalau ini hubungannya memang terlanjur sudah berumah tangga, ada ajakannya kamu kita rekonsiliasi yuk, gitu ya. Kalau Maria di sini tuh include ya, masuk omongan dan masuk tindakan nyata, gitu ya. Jadi kamu menggiring seseorang ini untuk balik sangkar lagi ya dengan kamu. Masuk sarang lagi. Tadinya bisa-bisa memang sempat udah kocar-kacir. Satu sudah di mana, satu juga arahnya kemana ya, posisinya di mana gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ngajak untuk padu lagi. Nah, tuh kalau mari lihat ya. Dan memang kayaknya ajakannya kamu ini tuh bukan ajakan main-main ya. Kayak yang kamu juga nampaknya bertekad di saat ini dan seterusnya kamu akan lebih memampukan dirimu memberi dan menerima, memberi yang terbaik dan menerima apapun itu yang terjadi dalam relationship-nya kalian. Itu ya. Karena memang di sini juga mari nampak rasa sayang itu tuh tumbuh. Perasaan cinta itu tuh hadir gitu. Ya. Datang dia seiring dengan berjalannya waktu, atau barangkali ada beberapa hal seperti kata Mari di awal, beberapa hal yang dia lakukan yang akhirnya itu tuh boleh jadi bikin kamu takjub gitu ya. Walah, kok ada ya orang kayak gini misalnya gitu. Aduh, aku kok nggak melihat ya sisi dia yang itu dari kemarin-kemarin hari gitu ya. Nah, akhirnya lah di sana Mari lihat wajar terjadi hadirnya cinta, datangnya rasa sayang ke si dianya, dan makin mantap pula ya kolaborasi cinta dan rasa sayang ini itu ya, kolaborasinya wah bikin kamu kayak punya energi besar. Aku nanti akan jadi pasangan yang baik lah berikutnya untuk dia, bukan hanya sebatas wacana. Sebab kalau melihat kamu bukan lagi anak-anak cencen ya. Kamu bukannya orang yang baru menetas gitu kan. ini udah usia mateng lah ya, kamunya usia udah 30-an ke atas, 40 kah 50 kah gitu ya. Jadi juga dalam hidup itu tuh udah ndak seberantakan tanda petik ya ketika masih muda gitu ya. Ini energinya udah energi mateng. Mari lihat kamunya ya Aquarius di sana. Makanya di sini tuh kamu macam yang nunjukin lahir batinnya kamu. Aku siap dengan dirimu gitu ya. Nah, tetapi nampak-nampaknya ajakannya kamu itu tuh belum akan dia sambut langsung otomatis gitu ya. Enggak. Mari lihat enggak. Jadi kalau memang kamu punya niatan demikian ke si pasangannya kamu ini tuh kamu ya mesti bersabar lah di sana ya. Mesti gigih berusaha juga lah. Sebab kalau Mari nampak ajakannya kamu untuk hubungan yang lebih serius itu, atau katakan rekonsiliasi, nah itu tuh masih akan bimbang ya, membuat orang ini tuh bimbang di sana. Sebab lucunya ketika perasaan cintanya kamu hadir, sementara ini Mari lihat perasaan cintanya dia yang tadinya ada untuk kamu sudah layu gitu. Kayaknya terlambat dah kamu ini tuh Aquarius, terlambat ya, hampir terlambat banget sih, belum udah benar-benar ketutup gitu kesempatannya kamu berkomitmen dengan dia. Enggak. Tapi itu tuh kayak bukan lagi menjadi kabar baik ya, begitu dia ngedengerin kamu bilang kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia,
kamu ingin berkomitmen dengan dia atau kembali berkomitmen dengan dia, bukan menjadi satu hal yang bisa bikin dia melonjak kegirangan gitu ya, dada berdegup kencang karena rasa bahagia gitu ya, senyum yang merekah gitu loh. Enggak, bikin adrenalinnya dia naik gitu ya, apa hormon-hormon bahagia itu tuh membanjiri dirinya. Enggak, nanti dia bisa akan menyambut kamu, ya nolak kamu mungkin tidak juga ya, sebab karena orang ini tuh mari nampak-nampak ada dia kayak ndak tega lah kalau bikin kamu itu tuh merasa malu, bikin kamu itu, bikin suasana jadi awkward gitu ya, jadi janggal gitu loh, nggak mau dia tuh. Bisa-bisa juga dia kayak merasa kesian sama kamu, ndak tegaan kalau tiba-tibanya dia langsung nolak ajakanmu gitu ya. Nah, tetapi diam-diam di dalam dirinya ya dia belum mau terima gitu ya. Jauh di dalam dirinya dia semacam enggak dulu deh gitu lah, sorry enggak dulu deh. Nah di sana ya, karena seseorang ini tuh pun mari lihat di saat sekarang, daripada ribet ruwet gitu ya harus bersama dengan kamu, mendingan dianya itu tuh nyari ketenangan ya, nyari bahagia. Lagian hidupnya dia itu tuh bukan hanya muter-muter di urusan cinta-cintaan aja ini. Mari nampak, seseorang ini tuh seperti sedang ada keinginannya dia untuk membentuk masa depan pribadinya dia. Itu loh. Misalnya kayak seseorang ini tuh dia sudah berencana gitu ya, aku mau kejar karir yang lebih tinggi, aku mau kembangin bisnis dulu, aku mau studi dulu gitu ya, aku mau kerja ke luar negeri dulu. Bisa di sana dianya, alih-alih urusan cinta-cintaan, terutama cinta-cintaan sama kamu. Di situ loh ya. Macam ada menurut si ayang bebeknya kamu ini, satu, kalau dia mau sama kamu ya, itu artinya dia seperti sedang bermain judi gitu loh, macam tidak aman gitu loh. Bersama dengan kamu ini tuh terasa tidak aman. Jadi kayak bermain judi seperti kalah ya, menjalani seperti akan terancam terus hidupnya dia, seolah-olahnya begitu. Entah itu tuh dari misalnya harga diri, misalnya rasa aman karena tidak aman ya, merasa tidak aman karena entahlah relationship ini sebenarnya kalau dijalani jadi LDRan gitu ya, itu kan nggak aman dia. Satu, dia di sini, kamunya di mana gitu ya. Wah, itu tuh bikin dia was-was, cemas, dan seterusnya. Jadi dia macam tidak mau. Tuh. Atau tadi ada harga diri juga di sini, mari lihat ya. Seperti dia kayak mempertaruhkan marwahnya dia, nama baiknya dia, bahkan nama baik keluarganya. Gitu. Ya. Jadi seperti datang jadinya keengganan dari si ayang bebeknya kamu. Gitu. Entah pun juga sebab karena ini tidak semua ya, tapi hanya beberapa. Nampaknya dia sudah punya target yang lain pula ini. Gitu. Dia sudah kayak terpesona pada pria lain atau pada wanita lain. Tidak semua ya, hanya beberapa saja nih. Mari lihat. Terpesona pada yang lain. Pokoknya kok kayaknya tawaran tidak bersama dengan kamu itu tuh jauh lebih menarik apabila dibandingkan dengan tawaranmu yang mengajak dia untuk jalan bareng gitu ya, membangun hubungan gitu loh. Tuh. Jadi nggak bisa dia main-main tancap-tancap gas aja. Begitu kamu sweet sama dia, manis sama dia, baik sama dia, mesra ke dia, romantis ke dia, bahkan tadi
turun proposalnya kamu ngajak bangun hubungan yang serius, bukan bisa dia langsung hayulah gas gitu. Nggak bisa. Tuh ya. Sudahlah dia memang perasaannya sudah hambar sama kamu gitu ya. Sudah hampir-hampir tidak ada lagi di sana gimik-gimik gairah, ketertarikan, jatuh cinta gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat batin seseorang ini ya lagi kosong aja sama kamunya ya Aquarius. Nah, jadi balik lagi bahwa kalau kamu memang punya niatan bersama dengan seseorang ini, ya kamu sabar-sabar aja lah. Trigger lah dia supaya berbunga-bunga ke kamu. Yakinkanlah dia bahwa memilihmu sebagai pasangannya, ya, atau kembali bersama dengan kamu sebagai sepasang sejoli gitu ya. Itu adalah satu keputusan yang baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi begitu pula untuk dirinya juga gitu ya. Oke, dalam bacaan kita hadir energi dari Gemini, ada masuk energi dari Libra, Taurus, ada Pisces, masuk energi dari Taurus di sini ya. Ada energi dari Aries, kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer, dan pembacaan kita ditutup oleh energi dari Aquarius. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.